Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruth Devna Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem peredaran darah manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan salah satu organ penting dalam kelangsungan kehidupan kita. Telah kita ketahui bahwa jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk menghasilkan oksigen dan zat lain untuk kepentingan sel di dalam tubuh kita. Karena kepentingan itu, jantung terus-menerus memompa darah tanpa henti sepanjang hidup kita. Otot jantung bekerja secara otomatis di luar kendali kita, secara berkontraksi maupun berdilatasi. Jantung terdiri dari dua bagian kanan dan bagian kiri yang masing-masing terdiri dari atrium dan ventricle. Jantung bagian kanan berhubungan langsung dengan sistem pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ke paru-paru, di mana jantung bagian kananlah yang memompa darah ke paru-paru. Sedangkan jantung bagian kiri berhubungan dengan sistem peredaran darah di seluruh tubuh, di mana jantung bagian kananlah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga memiliki selaput yang disebut epikardium. Epikardium berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan pergerakan jantung pada saat memompa. Dinding jantung memiliki 3 lapisan yang terdiri dari epikardium, miokardium, dan endokardium. Selain itu, jantung memiliki 4 ruang yang terdiri dari atrium dextra, berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh, ventricle dextra, yang berfungsi memompa darah ke paru-paru, atrium sinistra yang berfungsi menerima darah dari paru-paru, dan ventricle sinistra yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium dan ventricle dipisahkan oleh suatu katup untuk mencegah terjadinya aliran balik darah dari ventricle ke atrium, yang secara normalnya itu darah mengalir dari atrium ke ventricle. Jantung juga memiliki 4 katup yang masing-masing terdiri dari katup pulmonalis yang terletak di antara ventricle dextra dan arteri pulmonalis, katup tricuspidalis yang terletak di antara atrium dextra dan ventricle dextra, katup bicuspidalis yang terletak di antara atrium sinistra dan ventricle sinistra, dan katup aorta yang terletak di antara ventricle sinistra dan aorta. Jantung terletak dalam rongga dada, dilindungi oleh rangka dada, tulang dada, dan tulang iga, serta tulang belakang. Jantung terletak dalam dada bersamaan dengan paru-paru. Posisi jantung berada agak sebelah kiri dari tulang dada. Yang kedua adalah pembuluh darah arteri. Arteri membawa darah bersih kecuali arteri pulmonalis. Jaringannya elastis, dindingnya tebal, katup hanya pada permulaan keluar dari jantung, menunjukkan adanya tempat untuk mendengarkan denyut jantung. Arteri terletak di bawah permukaan kulit dan bersembunyi, denyutnya terasa, dan ketika terluka darah memancar keluar. Pembuluh darah arteri yang terbesar adalah aorta dan arteri pulmonalis. Cabang dari arteri disebut arteriol yang kemudian menjadi kapiler. Yang ketiga adalah pembuluh darah vena. Vena membawa darah kotor kecuali vena pulmonalis, dindingnya tipis, jaringannya kurang elastis, terdapat katup-katup sepanjang jalan menuju jantung, tidak menunjukkan adanya tempat untuk mendengarkan denyut jantung. Vena terletak di atas permukaan kulit dan berwarna kebiru-biruan. Denyutnya tidak berasa. Ketika terluka, darah hanya menetes, tidak memancar. Pembuluh darah vena yang terbesar adalah vena pulmonalis dan vena cava. Lalu cabang dari vena itu sendiri yaitu venula atau venolus, yang kemudian menjadi kapiler. Yang keempat adalah kapiler.
Kapiler merupakan pembuluh rambut yang terdiri dari sel-sel endotel berdiameter 0,008 mm. Fungsi kapiler ini sendiri sebagai alat penghubung antara arteri dan vena. Yang kedua, sebagai pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan. Yang ketiga, menyerap makanan yang terdapat di usus. Dan yang keempat, menyaring darah yang terdapat di ginjal. Lapisan pembuluh darah terdiri dari tunika intima, yaitu lapisan dalam yang terdiri dari lapisan endotel berhubungan dengan darah. Yang kedua adalah tunika media, yaitu lapisan tengah yang terdiri dari jaringan otot bersifat elastis, terutama otot polos. Yang ketiga yaitu tunika eksterna yang terdiri dari tunika eksterna itu lapisan terluar yang terdiri dari jaringan ikat yang berguna untuk menguatkan dinding arteri. Peredaran darah kecil. Darah datang dari ujung kepala sampai jantung melalui vena cava superior. Darah datang dari ujung kaki sampai jantung melalui vena cava inferior. Kemudian darah mengalir ke atrium dextra dari seluruh tubuh. Setelah itu masuk ke ventricle dextra melalui katup tricuspidalis. Kemudian darah mengalir ke paru-paru untuk dibersihkan melalui arteri pulmonalis. Setelah bersih, darah masuk ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Nah, itu adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah besar lanjutannya dari atrium sinistra lanjut masuk ke ventricle sinistra melalui katup bicuspidalis dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sekian anatomi fisiologi sistem panca indera. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ana yang artinya mengurai atau memisahkan dan tomos yang artinya memotong-motong. Jadi anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan atau struktur tubuh manusia. Sedangkan fisiologis manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari alat tubuh manusia. Maka, anatomi fisiologis manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan atau struktur tubuh manusia berdasarkan fungsinya. Sistem panca indera terdiri dari mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Yang pertama adalah mata atau indera penglihatan. Mata terbagi menjadi dua, yaitu mata bagian luar dan mata bagian dalam. Mata bagian luar terdiri dari alis mata yang berfungsi untuk mencegah masuknya kotoran masuk ke mata. Yang kedua adalah kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi bola mata. Yang ketiga ada kelenjar mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Dan yang keempat ada bulu mata yang berfungsi untuk mengurangi cahaya masuk ke mata dan mencegah masuknya kotoran ke mata. Mata bagian dalam terdiri dari otot mata yang berfungsi untuk menambatkan dan menggerakkan bola mata. Yang kedua ada kornea mata yang berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata dalam. Yang ketiga ada iris. Iris berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keempat terdapat pupil. Pupil merupakan lingkaran hitam yang terdapat di mata yang bertujuan untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima, ada yang namanya aqueous humor. Aqueous humor merupakan cairan bening yang membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Yang keenam adalah lensa mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dan mengumpulkan cahaya. Yang ketujuh adalah vitreous humor, strukturnya seperti jeli yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya atau posisinya. Yang kedelapan adalah sklera. Sklera merupakan selaput putih yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan juga melindungi struktur mata. Yang kesembilan adalah koroid. Koroid merupakan dinding mata yang berfungsi untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke bagian-bagian mata lainnya, khususnya retina. Yang ke-10 adalah retina. Retina merupakan
retina itu terdapat bintik kuning dan bintik buta. Ya, bintik kuning yang peka terhadap cahaya dan bintik buta yang tidak peka terhadap cahaya. Fungsinya sebagai tempat keluarnya syaraf mata ke otak. Yang terakhir adalah syaraf mata. Syaraf mata berfungsi untuk meneruskan cahaya atau rangsangan cahaya. Sistem panca indera yang kedua adalah telinga atau indera pendengar. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar, sedangkan lubang telinga untuk jalannya suara masuk ke gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari membran timpani atau gendang telinga yang masing-masing terdiri dari 3 tulang-tulang pendengar dan saluran eustachius. 3 tulang pendengar yang berguna untuk menerima suara yang diangkat dari telinga luar, sedangkan saluran eustachius berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari koklea yang berfungsi untuk mengarahkan getaran suara ke impuls listrik. Yang kedua adalah kanalis semicircularis, berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga ada saraf. Saraf tingkap oval dan juga tingkap bulat. Fisiologis telinga, proses mendengar. Suara yang didengar berasal dari getaran gelombang suara yang masuk ke telinga. Getaran tersebut akan merambat ke dalam saluran telinga hingga sampai ke gendang telinga. Setelah gelombang suara sampai ke gendang telinga, bagian ini akan mengirimkan rangkaian getaran-getaran suara menuju tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga bagian tengah. Ini tulang-tulang pendengaran. Ketiga tulang telinga tersebut akan meningkatkan kekuatan getaran suara dan menghantarkan ke telinga bagian dalam. Peningkatan kekuatan getaran ini dibutuhkan untuk meneruskan energi dari gelombang suara ke cairan telinga bagian dalam. Selanjutnya, sel-sel rambut sebagai sensor yang berada di lapisan koklea akan mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang ditransmisikan melalui saraf pendengaran menuju otak. Setelah itu, otak menafsirkan sinyal ini sebagai suara yang bisa didengarkan. Sistem indera yang ketiga adalah hidung atau indera pembau. Hidung terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar hidung terdiri dari pangkal hidung, puncak hidung, lubang hidung, sekat hidung, batang hidung, dan juga sayap hidung. Sedangkan bagian dalam hidung berfungsi sebagai selaput lendir dan juga rambut hidung atau silia berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke hidung. Sedangkan sel reseptor atau sel pembau berfungsi untuk meneruskan bau ke otak. Fisiologis hidung. Berdasarkan teori struktural, teori revolusioner, dan teori fungsional, maka fungsi fisiologis hidung dan sinus paranasal adalah yang pertama, fungsi respirasi untuk mengatur kondisi udara, penyaring udara, humidifikasi, penyeimbangan dalam pertukaran tekanan dan mekanisme imunologi lokal.
Yang kedua, fungsi penghidup karena terdapatnya mukosa olfaktorius atau penciuman dan reservoir udara untuk menampung stimulus penghidup. Yang ketiga, fungsi fonetik yang berguna untuk resonansi suara, membantu proses berbicara, mencegah hantaran suara sendiri melalui konduksi tulang. Yang keempat, fungsi statistik dan mekanik untuk meringankan beban kepala, proteksi terhadap trauma, dan pelindung panas. Yang kelima, refleksi nasal. Sistem indera yang keempat adalah lidah atau indera pengecap. Bagian lidah yang peka terhadap rasa berada di bagian ujung lidah, tepi lidah, dan pangkal lidah. Permukaan lidah kasar karena mengandung bintil-bintil syarat pengecap atau papila yang berguna untuk mengecap rasa dan juga sebagai alat untuk berbicara dan mengatur letak makanan. Berdasarkan fungsinya, lidah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian pengecap rasa manis, berada di ujung lidah. Bagian pengecap rasa asam berada di pinggir lidah. Bagian pengecap rasa asin berada di ujung lidah dan di tengah lidah. Bagian pengecap rasa pahit berada di belakang lidah atau di pangkal lidah. Bagian-bagian lidah. Yang pertama ada ujung lidah. Ujung lidah bagian lidah yang dapat bergerak bebas dan lincah. Celah lidah. Yang ketiga ada tubuh lidah. 2/3 bagian lidah dan di dalamnya terdapat bagian-bagian lain. Yang keempat ada sirsum velut, papila. Benjolan besar dan beratap rata ini terletak tepat di depan terminal sulcus yang terletak sekitar 2/3 dari permukaan lidah. Mereka dikelilingi oleh parit yang dimana saluran terbuka dari kelenjar penghasil cairan dan dinding mereka ditutupi oleh perasa. Bagian lainnya yaitu ada celah ujung, ada jendela buntu, amandel langit-langit tenggorokan, tongsil atau amandel lidah, dan yang terakhir ada katup pangkal tenggorokan. Otot lidah terdiri dari otot intrinsik dan juga otot ekstrinsik. Otot intrinsik terdiri dari superior longitudinal, bentuknya keriting di ujung dan sisi lidah ke atas dan memperpendek lidah. Yang kedua ada longitudinal inferior, keriting ujung lidah ke bawah dan mempersingkat lidah. Yang ketiga ada transversal, mempersempit dan memanjang lidah, meningkat ketinggiannya dan menyebabkan bentuknya lebih menonjol. Yang ketiga ada vertikal, meratakan dan memperluas lidah di dalam mulut, membuatnya menonjol atau mendorong gigi depan. Otot ekstrinsik terdiri dari genioglossus, ototnya besar, berbentuk kipas. Otot yang berbentuk sebagian besar ke lidah berfungsi untuk menurunkan lidah dan mungkin menariknya ke depan untuk keluar atau bahkan untuk mengibaskan ke depan dan ke belakang. Yang kedua ada hyglossus, otot tipis 4 sisi yang menurunkan lidah dan menariknya kembali ke mulut. Yang ketiga ada xyloglossus, otot kecil dan pendek lainnya dengan serat yang berintegrasi dengan otot hyglossus. Itu bisa menarik lidah dan menariknya untuk membuat berpalung untuk menelan makanan. Yang keempat ada palatoglossus. Faktanya, lebih banyak bagian dari langit-langit lunak daripada lidah yang tepat. Ia berfungsi untuk mengangkat bagian belakang lidah. Fungsi lidah itu sendiri yaitu sebagai indera pengecap. Yang kedua yaitu membantu dalam proses mengunyah makanan. Yang ketiga yaitu sebagai alat berbicara dan bernafas. Cara kerja lidah yaitu makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu, rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut.
Sistem indera yang kelima adalah kulit atau indera peraba. Kulit itu sendiri berfungsi sebagai indera peraba atau perasa, yang kedua sebagai pelindung tubuh, yang ketiga sebagai pengeluaran zat-zat sisa, dan yang keempat sebagai penyimpanan lemak yang berlebih. Lapisan kulit terdiri dari lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit serta rusun atas kulit ari dan lapisan malpighi. Terdapat pula saluran keringat, lubang kulit atau pori-pori, serta ujung dari rambut. Kulit ari tersusun atas sel-sel keluar dari lapisan malpighi yang telah mati. Fungsi dari kulit ari merupakan masuknya bibit-bibit penyakit ke dalam tubuh dan mencegah penguapnya air dari tubuh. Lapisan malpighi ini berada di bagian dalam setelah kulit ari. Lapisan ini disusun oleh sel-sel yang aktif membelah diri. Yang kedua ada dermis. Dermis terdapat ada yang namanya lapisan kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini. Terus ada juga kelenjar minyak. Ini namanya akar rambut. Pembuluh darah. Saraf. Dan juga reseptor indera peraba. Yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis, lapisan ini merupakan lapisan terdalam dari susunan kulit. Lapisan ini mengandung banyak jaringan lemak yang berguna untuk menghangatkan tubuh. Mekanisme kerja kulit. Rangsangan yang diterima kulit merupakan sentuhan panas, dingin, tekanan, serta nyeri. Rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsangan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsangan akan diolah sehingga otak memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Anatomi fisiologi sistem endokrin. Pengertian dari sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran. Respon sistem endokrin sifatnya itu lambat, seperti menit, jam, bulan, atau tahun. Komunikasi sistem endokrin melalui media yaitu hormon. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Sifat-sifat hormon itu sendiri yaitu yang pertama, bekerja secara spesifik pada organ-organ bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Yang kedua, dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi pengaruhnya besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Yang ketiga, bekerjanya lambat. Pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan oleh syaraf. Yang keempat, sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Kelenjar endokrin terdiri dari yang pertama ada kelenjar hipofis, terletak di dalam rongga kepala dekat dengan dasar otak. Yang kedua ada yang namanya kelenjar pineal, terletak di atas kelenjar hipofis. Yang ketiga ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, terletak di leher bagian depan. Yang keempat ada kelenjar paratiroid, terletak dekat dengan kelenjar tiroid. Yang kelima kelenjar suprarenal, terletak di kutub atas ginjal kiri dan kanan. Keenam ada pula Langerhans, terletak di dalam jaringan pankreas. Yang ketujuh ada namanya kelenjar kelamin, laki-laki di testis dan perempuan di indung telur. Yang kesembilan ada kelenjar timus, terletak di dalam mediastinum di belakang osteosternum. Penjelasan dari macam-macam sistem kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus, merupakan pusat tertinggi dari sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormon dan saraf. Hormon yang dihasilkan adalah faktor R releasing dan E inhibiting yang mengontrol sintesa
dan sekresi hormon hipofisis anterior, sedangkan kontrol terhadap hipofisis subposterior melalui kerja saraf. Hormon yang dihasilkan dari hipotalamus yaitu ACRH menjadi ACIH, TRH menjadi TIH, GRH menjadi GIH, GNRH menjadi GNIH, PTRH menjadi PTIH, PRH menjadi PIH, dan MRH menjadi MIH. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar pituitari, disebut sebagai master gland karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar pituitari itu dibagi menjadi 3 lobus. Yang pertama itu lobus anterior. Lobus anterior itu hormon yang dihasilkan adalah GH atau somatropik, merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang, merangsang sintesa dan protein. Yang kedua ada prolaktin, yaitu merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi. Yang ketiga ada TSH, yaitu merangsang kelenjar tiroid, menambah metabolisme lemak. Yang keempat ada gonadotropik hormon atau LH dan FSH, yaitu mempengaruhi pertumbuhan maturitas fungsi organ seks sekunder dan primer. Yang kelima yaitu ACTH, yaitu merangsang pembentukan steroid oleh korteks adrenal. Lobus yang kedua adalah lobus posterior, terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut sebagai neurohipofis. Hormon yang dihasilkan yaitu ADH atau vasopressin, yaitu meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus choledoductus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Oksitosin, yaitu merangsang pengeluaran ASI, kontraksi uterus, terlibat dalam transfer sperma dalam traktus reproduksi wanita. Lobus yang terakhir adalah lobus intermediate, terletak di antara lobus posterior dan anterior, menghasilkan MSH atau melanotropin yang berfungsi merangsang melanogenesis, yaitu memberi warna gelap pada kulit. Yang kedua yaitu selain itu menghasilkan endorfin atau mengendalikan reseptor rasa nyeri. Kelenjar endokrin yang ketiga adalah gland pineal, terletak di atas kelenjar hipofis, menghasilkan hormon melatonin dan fungsinya yaitu mengatur sekresi yang dilakukan oleh corpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit, menghasilkan melatonin untuk warna kulit. Kelenjar yang keempat adalah gland tiroid, terletak di leher bagian depan, di samping kiri dan kanan trakea. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon yaitu T3 atau triiodothyronin, T4 tetraiodothyronin, dan yang terakhir adalah trikolsitonin. Bahan dasar pembentukan hormon adalah yodium yang diperoleh oleh makanan dan minuman. Fungsi dari kelenjar tiroid yaitu mengatur kegiatan metabolik, merangsang oksidasi, mengatur penggunaan O2 dan pengeluaran CO2, mempengaruhi perkembangan susunan saraf, dan yang terakhir yaitu merangsang pertumbuhan. Kelenjar endokrin yang kelima yaitu gland paratiroid, menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid, menghasilkan hormon paratiroksin. Fungsi dari hormon paratiroid itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kadar CH dan menurunkan kadar fosfat. Yang kedua meningkatkan reabsorpsi tulang sehingga serum CA meningkat. Yang ketiga organ target PTH yaitu tulang, ginjal, dan usus halus. Kelenjar endokrin yang keenam yaitu kelenjar pankreas, terletak di retroperitoneal, rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari duodenum ke lien. Jaringan utama dari pankreas terdiri atas yang pertama itu asini. Asini itu berfungsi untuk mensekresikan getah pencernaan ke dalam duodenum. Yang kedua yaitu pulau Langerhans, tidak mengeluarkan sekret keluar tetapi langsung ke dalam darah. Pulau Langerhans terdiri dari beberapa sel yaitu sel alfa atau sel A, sel beta atau sel B, sel C, dan sel D. Pulau Langerhans
Sel alfa atau sel A menghasilkan glukogen yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangannya ke dalam darah. Sel beta atau sel B mensekresi insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa peningkatan simpanan glukosa hati ke hati. Sel C mensekresikan somatostatin yang berpengaruh yaitu menekan GH. Yang kedua, menghambat saluran cerna seperti pengosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Sel D mensekresikan polipeptida atau gastrin. Kelenjar endokrin yang ketujuh yaitu kelenjar adrenal, terletak di kutub atas kedua ginjal sehingga disebut juga kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapis yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Yang pertama adalah medula adrenal. Medula adrenal berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom. 90% dari hasil sekresi medula adrenal adalah epinefrin atau adrenalin. Sisanya norepinefrin. Fungsi dari medula adrenal itu sendiri yaitu meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernapasan, dan meningkatkan produksi gula darah di hati. Yang kedua adalah korteks adrenal. Dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona glomerulus menghasilkan aldosteron. Fungsinya yaitu merangsang penyerapan ion natrium dari tubulus ginjal dan menurunkan penyerapan ion kalium sehingga mempertahankan tekanan osmotik darah. Efek primer pada metabolisme air dan mineral. Yang kedua, zona vasikuler menghasilkan kortisol. Fungsinya yaitu meningkatkan pembentukan glukosa dari asam amino, anti alergi dan inflamasi, menghasilkan energi. Efek primer pada metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Zona retikularis menghasilkan androgen yaitu efek maskulinisasi dan estrogen yaitu tidak mempunyai efek feminisasi. Efek primer untuk tanda-tanda seks sekunder. Kelenjar endokrin yang ke-8 adalah kelenjar timus, terletak di dalam mediastinum di belakang osteosternum, menghasilkan hormon timus. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja sekitar 30-40 gram, kemudian berkerut. Fungsi dari kelenjar timus itu sendiri yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Kelenjar endokrin yang ke-9 adalah kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstisial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam menghasilkan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Kelenjar endokrin yang ke-10 adalah kelenjar ovarium. Ovarium menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon estrogen atau hormon-hormon folikuler dihasilkan oleh follicle de Graaff dan hormon progesteron yaitu corpus luteum. Hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan hormon sistem reproduksi, sedangkan hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder wanita. Anatomi fisiologi sistem urinaria. Apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh dan menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan lagi oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari yang pertama ada ginjal yang berfungsi untuk menghasilkan urin, yang kedua ada ureter yang berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria, yang ketiga ada kandung kemih yang berfungsi sebagai penampung, dan yang keempat ada uretra yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Dibungkus oleh lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum.
Kedudukan ginjal yaitu ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Ukurannya yaitu panjangnya 6-7,5 cm, tebalnya 1,5-2,5 cm, dan beratnya 140 gram. Bentuk ginjal itu sendiri yaitu seperti biji kacang. Sisi dalamnya cekung, merupakan tempat masuknya dan keluarnya pembuluh-pembuluh ginjal. Struktur ginjal itu sendiri yaitu ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrous berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Bagian medula tersusun atas 15-16 massa berbentuk kerucut seperti piramida renalis. Puncak-puncaknya atau papilla renalis langsung mengarah ke hilum dan berakhir di kalises. Kalises ini yang menghubungkan dengan pelvis renalis. Struktur terkecil dari ginjal disebut juga dengan nefron yang terdiri dari glomerulus atau badan Malpighi, kapsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau penampung. Selain nefron, struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah. Arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis yang mengalirkan darah masuk ke ginjal. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriole afferent dan membentuk simpul. Inilah yang disebut dengan glomerulus. Sebuah pembuluh efferent meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler di sekeliling tubulus ginjal. Kapiler-kapiler ini kemudian bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Fungsi ginjal itu sendiri yaitu yang pertama memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksik. Yang kedua, mengeluarkan sel-sel metabolisme hasil akhir dari protein ureum, kreatin, dan amoniak. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dan konsentrasi garam dalam darah. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan asam basa di darah. Yang kelima, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang keenam, menghasilkan hormon-hormon eritropoietin untuk produksi sel darah merah. Yang ketujuh yaitu mengatur tekanan darah. Yang kedua ada ureter. Ureter merupakan saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Terdiri dari dua saluran pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Tebalnya yaitu setebal tangkai bulu angsa, panjangnya 35 sampai 40 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua lapisan tengah atau lapisan otot polos. Yang ketiga lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Bermula dari hilum, kemudian berjalan ke bawah melalui rongga abdomen ke dalam rongga pelvis dengan arah oblik dan bermuara di posterior kandung kencing. Yang ketiga adalah kandung kemih, terletak di belakang semifisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuknya seperti buah pir atau kendi. Bagian terbawah disebut basis, bagian atas atau fundus naik kalau kandung kencing mengembang karena urin. Puncaknya atau apexnya mengarah ke depan bawah dan berada di belakang semifisis pubis. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan. Yang pertama ada lapisan sebelah luar atau peritoneum. Yang kedua ada lapisan otot atau tunica muscularis. Yang ketiga ada tunica submucosa. Yang keempat adalah lapisan bagian dalam atau lapisan mukosa. Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing, yaitu 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kencing dan 1 uretra yang keluar dari kandung kencing. Daerah segitiga antara 2 lubang ureter dan 1 lubang uretra ini disebut trigonum vesica urinaria. Pada wanita, kandung kemih terletak di antara semifisis pubis, uterus, dan vagina. Dari uterus, kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum membentuk suatu ruang yang disebut cavum Douglas.
Yang keempat adalah uretra, merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar tubuh. Lubang tempat keluar urin disebut dengan meatus uretra, terdiri atas serabut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Uretra pada pria yaitu berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis. Digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Uretra pada pria terdiri dari uretra prostatika, yang kedua ada uretra membranosa, yang ketiga ada uretra cavernosa. Lapisan uretra pria terdiri dari lapisan mukosa dan lapisan submukosa, panjangnya sekitar 17 sampai 22,5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang semifisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin. Lapisan uretra wanita itu terdiri dari lapisan tunica muscularis, lapisan spongiosum, dan lapisan mukosa. Panjangnya 2,5 sampai 3,5 cm. Pembentukan dan ekskresi urin. Yang pertama itu sifat fisik urin, terdiri dari jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc, tergantung dari pemasukan atau intake dan faktor lainnya. Yang kedua itu ada warna. Warnanya itu bening kuning muda, tergantung dari kepekatan, diet, dan obat-obatan. Dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Yang ketiga itu ada bau, baunya itu amoniak. Yang keempat itu ada berat jenis, berat jenisnya itu 1015 sampai 1020, dan reaksinya itu asam. Komposisi urin itu terdiri dari air itu kira-kira 95% sampai 96%. Benda padatnya 4%, terdiri dari organik yaitu ureum, asam urat, kreatin. Yang anorganik itu ada natrium, klorium, klorida, sulfat, magnesium, dan fosfor. Yang ketiga itu ada pigmen itu ada bilirubin dan orobilin. Yang keempat itu ada toksin, dan yang kelima itu ada hormon. Tahapan pembentukan urin. Yang pertama itu ada proses filtrasi. Terjadi di glomerulus, permukaan efferent lebih besar daripada permukaan efferent. Yang terjadi di proses filtrasi ini yaitu penyerapan darah. Yang kedua ada proses reabsorpsi. Terjadi secara pasif yaitu obligatory reabsorpsi pada tubulus atas. Yang terjadi itu penyerapan kembali sebagian besar glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Yang terjadi secara aktif yaitu reabsorpsi fakultatif pada tubulus bawah. Yang terjadi itu penyerapan kembali sodium dan ion bikarbonat. Sisanya dialirkan pada papilla renalis. Yang ketiga adalah proses sekresi. Proses sekresi ini sisa penyerapan pada tubulus ke pelvis ginjal lalu ke bagian luar. Anatomi fisiologi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf itu sendiri yaitu sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai pengatur atau pengendalian kerja organ tubuh, yang kedua ada pusat pengendalian tanggapan, dan yang ketiga sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan juga inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya lebih panjang, sedangkan dendrit itu lebih pendek. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada sel saraf sensorik atau saraf efferent, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sel saraf motorik, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga ada sel saraf penghubung atau intermediate, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Yang ketiga ada sel saraf penghubung atau intermediate, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain.
Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan susum tulang belakang. Yang kedua ada sistem saraf perifer atau tepi yang terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial dan 31 pasang saraf susum tulang belakang atau saraf spinal. Yang ketiga ada sistem saraf otonom atau saraf tak sadar, terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan otak tengah. Yang pertama adalah otak besar atau cerebrum, berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan juga pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak. Otak besar terdiri dari bagian belakang atau occipital, yaitu pusat penglihatan. Bagian yang kedua yaitu bagian samping atau temporal, yaitu pusat pendengaran. Yang ketiga itu bagian tengah atau parietal, yaitu pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Antara bagian tengah dan belakang yaitu ada pusat perkembangan, kecerdasan, ingatan, kemauan, dan juga sikap. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil itu sendiri yaitu terdapat tepat di atas batang otak. Yang ketiga ada otak tengah, yaitu terletak di depan otak kecil dan jembatan Farrell, menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah terdapat talamus, yaitu pusat pengatur sensoris, dan juga ada hipotalamus, pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, dan juga keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas ada lobus opticus, yaitu pusat refleks mata. Pelindung otak terdiri dari tengkorak, yang kedua ada ruas-ruas tulang belakang, dan yang ketiga ada 3 lapisan selaput otak atau meningen. 3 lapisan selaput otak atau meningen terdiri dari durameter, yaitu bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Yang kedua ada arachnoid, yaitu bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa. Yang ketiga ada pia meter, yaitu penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, serta mengangkut sisa metabolisme. Sumsum lanjutan atau medula oblongata banyak mengandung ganglion otak. Yang kedua, pusat pengaturan gerak refleks fisiologis atau denyut jantung, pernapasan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah, bersin, serta batuk. Fungsi dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis yaitu yang pertama penghubung impuls dari dan ke otak. Yang kedua, memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Di bagian dalam terdapat akar dorsal yang mengandung neuron sensorik. Yang kedua ada akar ventral yang mengandung neuron motorik. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Saraf tepi atau saraf perifer. Saraf perifer dibagi menjadi 2, yaitu 12 pasang serabut otak atau saraf kranial yang terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, dan 4 pasang saraf gabungan. Yang kedua ada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal yang terdiri dari 8 pasang saraf leher atau cervical. Yang kedua ada 12 pasang saraf punggung atau torakal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, 5 pasang saraf panggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor.